Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai gangguan dalam perkembangan jiwa keagamaan. Jiwa keagamaan tidak luput dari berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangannya. Gangguan dalam perkembangan jiwa keagamaan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam atau disebut faktor intern dan faktor dari luar atau faktor ekstern. Faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan yang pertama adalah faktor intern atau faktor dari dalam individu itu sendiri. 1. Faktor hereditas. Jiwa keagamaan memang bukan secara langsung sebagai faktor bawaan yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan terbentuk dari berbagai unsur kejiwaan lainnya yang mencakup kognitif, afektif, dan konatif. Menurut Sigmund Freud, faktor hereditas muncul akibat adanya perasaan bersalah ketika melakukan perbuatan tercela dan merasa berdosa ketika melanggar larangan agama. Perasaan bersalah dan berdosa tersebut merupakan unsur hereditas yang ikut mempengaruhi dan menjadi gangguan terhadap perkembangan jiwa keagamaan seseorang. Kemudian, status makanan halal dan haram yang dikonsumsi juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa keagamaan seseorang. Rasulullah SAW menyatakan bahwa daging makanan yang haram, maka nerakalah yang lebih berhak atasnya. Pernyataan tersebut menunjukkan contoh bahwa ada hubungan antara makanan halal dan haram dengan terbentuknya sikap seseorang. Yang kedua, tingkat usia. Semakin meningkat usia seseorang, maka pola berpikirnya pun semakin kritis. Dalam perkembangan agama anak-anak ditentukan oleh tingkat usia mereka. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh aspek kejiwaan dan tingkat berpikir. Oleh karena itu, anak yang menginjak usia berpikir kritis akan lebih kritis pula dalam memahami agama. Tingkat perkembangan usia dan kondisi yang dialami seseorang dapat menimbulkan konflik kejiwaan yang cenderung mempengaruhi terjadinya konversi agama. Seperti pada usia remaja, mereka menginjak kematangan seksual yang turut juga mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan mereka dan menimbulkan konflik kejiwaan pada agama. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian merupakan identitas atau jati diri seseorang yang sedikit banyaknya menampilkan ciri-ciri pembeda dari individu lain. Dan perbedaan kepribadian ini yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan. Selain itu, kondisi kepribadian yang menyimpang seperti kepribadian ganda dan sebagainya turut serta mempengaruhi perkembangan berbagai aspek kejiwaan. Yang keempat, kondisi kejiwaan. Seseorang dengan kondisi kejiwaan yang abnormal akan memiliki gangguan juga dalam perkembangan jiwa keagamaannya. Misal, seseorang yang mengidap skizofrenia akan mengisolasi diri dari kehidupan sosial serta persepsinya tentang agama akan dipengaruhi oleh berbagai halusinasi. Sedangkan penderita infantile autism akan berperilaku seperti anak-anak di bawah usia 10 tahun. Baik, yang selanjutnya ada faktor eksternal yang mempengaruhi adalah pertama, lingkungan keluarga. Kedua, orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya sebagai intervensi terhadap perkembangan jiwa keagamaan. Beberapa rangkaian ketentuan yang dianjurkan kepada orang tua yaitu mengazankan dan mengikomatkan ke telinga bayi yang baru saja lahir, mengakikahkan, memberi nama yang baik, dan membaca serta mengajarkan membaca Al-Quran, membiasakan sholat, serta membimbing yang lainnya agar sejalan dengan perintah agama. Yang kedua ada lingkungan institusional. Menurut Singgih, pengaruh sekolah sebagai institusi pendidikan formal terhadap perkembangan jiwa keagamaan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kurikulum dan anak, hubungan guru dan murid, hubungan antar anak.
Selanjutnya, perkembangan jiwa keagamaan tak dapat dilepaskan dari upaya untuk membentuk kepribadian yang luhur. Dan dalam ketiga kelompok tersebut tersirat unsur-unsur yang menopang pembentukan kepribadian yang luhur, seperti ketekunan, disiplin, kejujuran, simpati, sosiabilitas, toleransi, keteladanan, serta sabar dan keadilan. Selanjutnya, melalui kurikulum yang berisi materi pengajaran, sikap, dan keteladanan guru sebagai pendidik, serta pergaulan antar teman di sekolah dinilai berperan dalam menanamkan kebiasaan yang baik. Yang ketiga, ada lingkungan masyarakat. Norma dan nilai yang terdapat dalam lingkungan masyarakat terkadang pengaruhnya lebih besar dan lebih bersifat mengikat dalam perkembangan jiwa keagamaan. Oleh karena itu, setiap warga berusaha untuk menyesuaikan sikap dan tingkah laku dengan norma dan nilai-nilai yang ada. Misalnya, lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat akan berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa keagamaan pada anak, di mana jiwa keagamaan anak juga menjadi kuat. Sebaliknya, lingkungan masyarakat dengan religiusitas atau tradisi keagamaan yang kurang kuat, maka perkembangan jiwa keagamaan anak juga turut lemah atau kurang kuat. Suatu tradisi keagamaan dapat menimbulkan fanatisme dan ketaatan dalam perkembangan jiwa keagamaan. Fanatisme dalam agama adalah keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap suatu ajaran agama. Sedangkan ketaatan dalam beragama adalah ketundukan, kepatuhan, dan kesetiaan terhadap ajaran agama, serta berusaha untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Menurut Erich Fromm, karakter terbina melalui asimilasi dan sosialisasi, maka tradisi keagamaan memenuhi kedua aspek tersebut. Perkembangan emosional merupakan sentral bagi konsep temperamen dan kepribadian. Jadi, fanatisme dalam ketaatan terhadap ajaran agama tak dapat dilepaskan dari peran aspek emosional. Jika kecenderungan taklid keagamaan terhadap ajaran nenek moyang dipengaruhi oleh aspek emosional, maka hal ini akan menjerumus kepada fanatisme. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, jika ada materi atau penjelasan yang kurang dipahami, kami persilahkan untuk bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.